Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama kakak David dan juga kakak Desi. Kita akan beribadah, tapi sebelum kita ibadah, kita akan berdoa dulu ya. Kakak yang pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur ya Bapa, kami dapat kembali, kami dapat beribadah bersama-sama lagi di dalam ibadah online ini. Ya Bapa, berikanlah hati, berikanlah pikiran buat kami ya Bapa, agar kami bisa beribadah dengan baik dan tenang ya Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa padamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian yang berjudul KASIH, Kasih. Ayo. KASIH, 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 kasih. Kita ulang dari awal. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulangi sekali lagi ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ulangi lagi. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian, Kasih Yesus. Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Indah karena indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi,
taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Maria. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan diberikan waktu untuk datang beribadah bersama-sama walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Ibu percaya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberkati kami sepanjang 1 minggu lamanya dalam kami beraktivitas kami di rumah kami masing-masing. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan telah menghimpun kami kembali di rumah kami masing-masing untuk mengadakan sembah bakti kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Ya anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan firman Tuhan, ada yang Ibu mau sampaikan satu kisah seorang ibu janda yang tinggal bersama dengan anaknya. Ibu janda ini dia berjuang membesarkan dan merawat anak yang dikasihinya karena ayahnya sudah meninggal atau dipanggil oleh Tuhan. Ibu ini sangat mengasihi anaknya dengan tulus. Pada suatu hari, ibu ini meninggalkan anaknya yang lagi tidur. Dia mencuci, kebetulan di rumahnya tidak ada air, dia pergi mencuci di sungai. Nah, sementara dia mencuci, dia mendengar suara dari jauh. Dia mendengar suara kebakaran, kebakaran. Lalu ibu ini tidak pusing. Dia cepat-cepat mencuci karena dia tahu anaknya sendiri di rumah. Lalu dia mencuci cepat-cepat, suara itu semakin dekat. Kebakaran, kebakaran. Lalu ibu ini teringat anaknya yang lagi tidur ditinggalkan sendiri. Cepat-cepat ibu ini pulang dan dia langsung menuju ke rumahnya. Dari jauh dia sudah melihat bahwa rumahnya lah yang kebakaran. Lalu ibu ini tinggalkan pakaiannya, dia langsung masuk ke dalam rumah. Lalu dia menuju ke kamar tempat anak tidurnya, dia langsung mengangkut barangnya yang ada di tempat tidur. Sampai di luar, dia bukan anaknya yang diangkat. Tapi apa anak-anak? Bantalnya, karena apa? Saking paniknya dia. Lalu dia kembali lagi masuk ke dalam rumah. Rumah ini sudah, apinya sudah menyala besar. Lalu dia menggendong anaknya, dibungkus baik-baik. Dia tidak pusing dengan dirinya. Yang penting bagaimana dia menyelamatkan anaknya. Sampai di pintu luar, dia terkena dengan potongan balok yang terbakar. Dia kena mukanya setengah, lalu dia berusaha membungkus anaknya sampai di luar. Anaknya selamat, tapi ibu ini terbakar mukanya setengah. Tapi dia sangat senang karena dia bisa menyelamatkan anak yang dikasihinya. Walaupun dia kebakaran, dia tidak pusing dengan keselamatan sendiri. Lalu dia terus berjuang membesarkan anaknya. Dengan tulus hati, dengan sayang kepada anaknya. Nah, anaknya mulai sudah besar, disekolahkan. Biasanya kalau di sekolah ada pertemuan atau ada penerimaan rapot, itu biasanya para orang tua diundang oleh kepala sekolah atau para guru. Nah, surat itu harus disampaikan kepada orang tua.
Tetapi anaknya ini tidak menyampaikan surat itu. Dia simpan suratnya atau kadang-kadang dia robek. Setiap kali ada surat undangan kepada orang tua, dia tidak memberikan kepada ibunya. Nah, suatu hari ibunya keluar. Dia melihat beberapa ibu-ibu yang sedang berjalan menuju ke sekolah. Baru ada salah satu ibu yang berkata kepada ibunya, "Bu, kenapa ibu tidak datang ke sekolah? Ini kan ada pertemuan." Baru ibu itu menjawab. Dia berkata, "Oh, saya tidak tahu." Lalu ibu itu diam-diam, dia pulang. Sampai di rumah dia berkata kepada anaknya, "Nak, mana surat undangan dari sekolah?" Lalu anaknya berkata, "Tidak, Ibu, saya tidak akan memberikan surat itu kepada ibu. Saya malu punya ibu kayak ibu begini. Muka ibu bopeng, ibu sudah tidak cantik lagi. Ibu sudah tua, jangan ibu ke sekolah. Apa kata teman-teman saya nanti kalau saya punya orang tua kayak ibu begini?" Lalu hati ibu sangat sedih, anak-anak. Sedih hati ibunya. Lalu anaknya terus berkata, "Ibu sudah tua, tidak perlu ibu lagi ke sekolah, saya malu sama teman-teman, Bu." Nah, anak-anak, mari kita membuka di dalam Alkitab, Amsal pasal 23 ayat 22 berkata, "Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua." Itu firman Tuhan mengatakan tidak boleh kita menghina orang tua. Apapun keadaan orang tua kita, dia sudah berjuang, dia sudah berusaha merawat, membesarkan kita. Firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, jangan menghina orang tua. Karena orang tua adalah utusan Allah di dunia ini. Di tengah-tengah keluarga, dialah yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Seharusnya kita sebagai orang tua, ya, seharusnya kita sebagai anak, ya, membalas kebaikan orang tua yang sudah berjuang, yang sudah mengasihi kita, yang sudah mendidik kita, yang sudah merawat kita, agar kita menjadi anak yang berbakti, anak yang berguna. Di dalam kitab Amsal dikatakan, jangan menghina ibumu kalau dia sudah tua. Apa yang kita harus lakukan? Membalas kebaikan orang tua. Di kitab Efesus dikatakan, Efesus pasal 6, ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur." Ini perintah Tuhan. Sebaliknya kita membalas kebaikan orang tua dengan mentaati dan menghormati orang tua. Karena itu perintah daripada Allah sendiri melalui firman-Nya. Marilah anak-anakku sekalian, kita sebagai anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga, kita berusaha mengasihi orang tua kita berusaha berbakti kepada orang tua, karena orang tua adalah utusan Allah di tengah-tengah keluarga kita yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Sebaliknya kita sebagai anak harus senantiasa mengasihi orang tua apa adanya. Karena firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, jangan menghina orang tua kalau dia sudah tua. Apapun keadaan orang tua, dia tetaplah orang tua kita. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan, firman Tuhan ini senantiasa akan menuntun kita, mengajar kita untuk terus berjuang mengasihi orang tua. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan datang kepada kami, kepada anak-anak kami, supaya kami terus berjuang mengasihi orang tua yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menghormati orang tua, ajar kami untuk mendengar nasihatnya, agar kami terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak sekolah Minggu GKI Tanjung Lapang, supaya terus bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan siapkan persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan satu pujian Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Baik adik-adik, kita akan berdoa persembahan sekaligus menutup ibadah kita. Kakak yang pimpin berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami sudah dapat beribadah dari awal hingga pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami juga bersyukur pada pagi hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan sekolah minggu di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kegiatan aktivitas kami Tuhan pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Oke, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.